Hai Bapak Edi, imut tang. Sipul, sipul. Moderator bisa dimulai. Jadi awak udah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak Salam Ibu warahmatullahi Dr. Edi wabarakatuh. Wiharjo dan Ibu Kalau mana ini Rengga mana kita di kantor naik. Kantor selaku naik kalau mana. mata kuliah belajar dan pembelajaran serta teman-teman sekalian. Ada yang lebih sulit. Perkenalkan nama saya Legianti Kita kantor Nurul, naik. moderator pada podcast hari ini. Oh, enggak bisa. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang teori Jerome Burner. Orang lain. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi ini dengan doa, doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Pinkan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sebelumnya izinkan saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 untuk membacakan tujuan pembelajaran dari eh, presentasi dari teori Jerome Brenner. Yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan mengerti apa itu belajar menurut teori belajar Jerome Bruner. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami latar belakang serta sejarah singkat teori belajar Jerome Bruner. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami penjelasan tentang teori Jerome Bruner. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa saja hukum teori belajar Bruner. Dan yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara pengaplikasian dan teori belajar dari Jerome Bruner. Baik, kita langsung saja eh, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang biografi Jerome Bruner yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pinkan Aura Salsabila dengan akhiran NIM 160. Nah, hari ini kita akan membahas sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi dan pendidikan. Beliau adalah seorang bapak psikolog kognitif modern yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini. Mari kita kenalan lebih dekat dengan Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner lahir di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Nah, ada satu fakta menarik nih tentang kelahirannya, yaitu beliau terlahir dalam kondisi buta. Tetapi, berkat operasi katarak saat masih bayi, penglihatannya bisa pulih dan beliau bisa melihat dengan baik. Ini menunjukkan bahwa sejak kecil beliau sudah menghadapi tantangan besar, namun berhasil mengatasinya. Kecerdasannya sudah terlihat sejak muda. Beliau menyelesaikan studi psikologi di Duke University pada tahun 1937. Hebatnya, hanya dalam waktu 2 tahun beliau berhasil meraih gelar masternya di tahun 1939.
Dan pada puncaknya, pada tahun 1941, beliau mendapatkan gelar PhD di universitas bergengsi, yaitu Harvard University. Ini adalah bukti dedikasi dan kegigihannya dalam dunia akademis. Nah, singkatnya, Jerome Bruner bukan hanya seorang akademisi hebat, tetapi juga sosok yang gigih dan penuh semangat. Beliau membuktikan bahwa keterbatasan di awal kehidupan tidak menjadi penghalang untuk mencapai puncak kesuksesan. Pemikirannya telah merubah cara kita melihat proses belajar dan mengajar. Nah, dari biografi Jerome Bruner ini, semoga kita bisa terinspirasi untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Alihkan saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Pinkan atas pemaparannya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Zainal untuk melanjutkan pemaparannya. Oke, misi. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu latar belakang teori Jerome Bruner. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zainal Abidin dengan NIM akhir 153. Nah, Jerome Bruner lahir pada tanggal 1 Oktober 1915 di New York City. Beliau adalah seorang psikolog terkemuka yang menempuh studi di Duke University dan Harvard University. Beliau berperan sebagai ahli psikologi perang selama Perang Dunia II berlangsung. Kemudian beliau menjadi seorang profesor di Harvard University dan New School for Social Research. Brunner dikenal karena kontribusinya dalam psikologi kognitif dan pendidikan, serta teorinya tentang pembelajaran anak-anak. Dalam bukunya yang berjudul Proses Pendidikan tahun 1960, ia menekankan pentingnya menyajikan materi pelajaran dengan cara yang menantang namun tidak membosankan, serta menciptakan interaksi yang struktur antara guru dan siswa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Zainal atas pemaparannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Marcel untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan, nama saya Marceliana Wahyudi dengan akhiran NIM 166. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai teori belajar kognitif oleh Jerome Bruner. Teori belajar kognitif oleh Jerome Bruner, mengemukakan bahwa proses belajar terjadi dalam 3 tahap utama, yaitu yang pertama adalah enactive stage atau tahap enaktif, yaitu siswa melakukan kegiatan dengan memanipulasi, menginovasi, dan mengotak-atik suatu objek secara langsung tanpa pemikiran dan kata-kata. Tahap ini adalah tahap awal dalam proses belajar kognitif. Siswa belajar melalui pengalaman langsung dan tindakan fisik. Belajar melalui pengalaman langsung dan tindakan fisik adalah pendekatan pendidikan yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa poin penting mengenai tahapan enaktif ini. Yang pertama adalah pembelajaran aktif, yang dimana siswa terlibat langsung dalam kegiatan yang memerlukan tindakan fisik, seperti eksperimen, permainan, atau proyek praktis. Ini membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua adalah pengalaman nyata. Melalui pengalaman nyata atau langsung, siswa dapat mengaitkan teori dengan praktik, misalnya melakukan percobaan ilmiah, memungkinkan mereka melihat hasil dengan mata kepala mereka sendiri. Ini membantu meningkatkan pemahaman. Lalu yang ketiga adalah pengembangan keterampilan. Dengan kegiatan fisik, membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah. Ini juga meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar. Lalu yang keempat adalah peningkatan retensi. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar melalui pengalaman langsung cenderung lebih
mengingat informasi dibandingkan dengan cara menghafal dari buku. Dengan begitu, keterlibatan aktif meningkatkan retensi informasi. Lalu, poin yang kelima adalah motivasi dan minat. Pendekatan ini seringkali lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Keterlibatan dalam aktivitas fisik dapat membuat mereka lebih antusias dalam pembelajaran. Lalu poin yang terakhir atau yang keenam adalah refleksi dan diskusi. Setelah pengalaman langsung, penting untuk melibatkan siswa dalam refleksi dan diskusi. Ini membantu mereka menganalisis apa yang telah dipelajari dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Lalu contoh mengenai tahapan enaktif, yaitu yang pertama, seorang anak belajar menghitung dengan menghitung batu atau mengambil kelereng dari satu tangan ke tangan lainnya, atau bisa menggunakan sempoa. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah siswa belajar tentang sifat benda dengan menggulingkan bola di lantai atau mengukur volume air dengan gelas ukur. Lalu contoh yang ketiga adalah anak belajar tentang keseimbangan dengan mengangkat beban atau mengatur benda-benda di atas papan. Lalu karakteristik dari tahapan enaktif ini yang pertama adalah belajar melalui tindakan fisik. Yang kedua, menggunakan kata-kata atau simbol. Jadi itu menggunakan tindakan fisik tadi. Yang ketiga adalah fokus pada pengalaman langsung. Baik, tahap kedua yaitu iconic stage atau tahap ikonik. Tahap ikonik yaitu siswa memperoleh sedikit informasi yang berbentuk pengetahuan baru melalui paparan pengajar, presentasi baik dalam bentuk visual, gambar maupun diagram. Tahap ini terjadi setelah tahap enaktif. Pada tahap ini, siswa mulai belajar melalui pengamatan visual. Mereka menerima informasi dalam bentuk gambar, diagram, atau video. Informasi ini lebih abstrak daripada tahap enaktif tadi, tapi masih berbentuk visual. Belajar melalui pengamatan visual adalah metode pendidikan yang memungkinkan siswa menerima informasi dalam bentuk gambar, diagram, atau video. Penerimaan informasi visual. Siswa menggunakan indera penglihatan untuk memahami materi. Gambar, diagram, dan video dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu representasi abstrak. Meskipun informasi dalam bentuk visual lebih abstrak dibandingkan dengan pengalaman langsung atau tahap enaktif, visualisasi membantu siswa membangun pemahaman konsep yang kompleks. Misalnya, dengan diagram alur dapat menggambarkan proses yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lalu meningkatkan pemahaman. Visualisasi dapat membantu siswa memahami hubungan antara ide dan konsep. Misalnya, peta konsep memungkinkan siswa melihat bagaimana berbagai elemen saling terhubung. Lalu yang keempat adalah memperkuat retensi. Penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih cenderung mengingat informasi yang disajikan secara visual. Kombinasi gambar dan teks dapat meningkatkan retensi materi. Keterlibatan emosional. Video dan gambar yang menarik dapat membangkitkan emosi dan minat siswa, mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Hal ini dapat membuat materi lebih relevan dan menarik. Yang keenam, gaya belajar yang beragam. Pendekatan ini bermanfaat bagi siswa dengan berbagai gaya belajar, terutama mereka yang lebih responsif terhadap visual. Ini memberikan variasi dalam metode pengajaran dan dapat mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda. Yang ketujuh, analisis visual. Siswa juga dapat dilatih untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi visual. Keterampilan ini penting dalam berbagai bidang, termasuk seni, sains, dan media. Lalu contoh tahapan ikonik yang pertama adalah siswa belajar tentang struktur tumbuhan melalui gambar ilustrasi atau diagram bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, contoh yang kedua, anak belajar tentang sistem tata surya melalui gambar atau video yang menunjukkan posisi-posisi planet. Yang ketiga, siswa belajar tentang siklus air melalui diagram siklus air yang menunjukkan proses penguapan, presipitasi, dan kondensasi. Lalu karakteristik tahapan ikonik adalah yang pertama, belajar melalui pengamatan visual.
Yang kedua, informasi disampaikan dalam bentuk gambar, diagram, atau foto. Lalu yang ketiga adalah masih berbentuk konkret, tetapi lebih abstrak daripada tahapan enaktif. Dengan pendekatan ini, siswa dapat membangun fondasi pengetahuan yang kuat melalui pengamatan visual yang menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang lebih luas. Lalu tahapan yang ketiga atau symbolic stage atau bisa dibilang tahapan simbolik. Tahapan simbolik yaitu siswa mengetahui dan memahami adanya simbol atau lambang objek melalui karakter abstrak yang dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses belajar kognitif. Pada tahap ini, siswa mulai belajar melalui simbol, kata-kata, dan abstraksi. Mereka mampu memahami konsep secara logis dan abstrak, serta mampu menggunakan simbol untuk mempresentasikan objek atau ide. Tahap simbolik dalam teori belajar kognitif Jerome Bruner adalah tahap di mana siswa mulai memahami dan menggunakan simbol atau lambang untuk mempresentasikan objek ide atau konsep. Ini adalah tahapan yang lebih abstrak dibandingkan dengan tahapan enaktif dan ikonik, di mana siswa lebih bergantung pada bahasa dan logika. Penggunaan simbol. Di tahap ini, siswa belajar mengenali dan menggunakan simbol untuk berkomunikasi dan berpikir. Simbol bisa berupa angka, huruf, atau istilah yang memiliki arti tertentu. Misalnya angka 2 mempresentasikan 2 unit dari suatu objek. Lalu abstraksi, siswa mulai berpikir secara abstrak, menggantikan pengalaman langsung dengan lambang yang mempresentasikan pengalaman tersebut. Ini memungkinkan mereka untuk memahami konsep yang tidak selalu perlu dialami secara langsung. Logika dan bahasa. Tahap simbolik sangat bergantung pada bahasa siswa belajar mengorganisir pikiran mereka dalam bentuk kalimat dan logika yang membantu dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Keempat, keterampilan kognitif yang meningkat. Keterampilan berpikir kritis dan analisis berkembang di tahap ini. Siswa dapat membuat generalisasi, menarik kesimpulan, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang subjek yang dipelajari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh matematika ya. Ketika siswa belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan, mereka menggunakan simbol plus atau minus. Tambah gini untuk plus atau penambahan dan minus garis strike gitu. Misalnya mereka dapat menyelesaikan masalah dengan 7 ditambah 5 sama dengan 12, di mana angka dan simbol mempresentasikan konsep penjumlahan. Lalu contoh yang kedua, bahasa. Dalam pembelajaran bahasa, siswa menggunakan kata-kata sebagai simbol untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan, misalnya kata cinta, mempresentasikan sebuah konsep emosional yang kompleks. Kesimpulannya, tahap simbolik sangat penting dalam pengembangan kognitif siswa, karena memungkinkan mereka untuk berpikir secara abstrak dan menggunakan simbol untuk memahami dan berkomunikasi tentang dunia di sekitar mereka. Dengan keterampilan ini, siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai konteks dan situasi yang lebih kompleks. Baik, sekian penjelasan mengenai teori belajar Jerome Bruner. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Marcel untuk paparannya. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Revina untuk melanjutkan. Baik, terima kasih bagi moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kelebihan teori Jerome Bruner. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revina Faiko Tunisa dengan NIM 25021010161. Nah, jadi saya mau mempresentasikan tentang kelebihan teori Jerome Bruner.
Yang pertama yaitu pengetahuan bertambah dan daya ingat yang lama. Jadi, pengetahuan yang ditemukan sendiri oleh siswa itu akan lebih lebih diingat lama dan lebih mudah diserap, lebih mudah diserap dibandingkan pengetahuan yang diberikan secara langsung. Yang kedua yaitu menumbuhkan semangat berproses. Jadi, proses belajar penemuan ini cenderung menciptakan motivasi belajar yang kuat di dalam diri siswa. Ketika siswa menemukan sesuatu sendiri, mereka akan terus merasa lebih bersemangat untuk terus belajar. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan penalaran dan berpikir kritis. Yang keempat yaitu melatih untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi pada teori Brunner itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran penemuan atau discovery learning dan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan yang melibatkan tiga tahap perkembangan. Yang pertama yang melibatkan tiga tahap perkembangan kognitif, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik, seperti yang sudah dijelaskan Mbak Marcel tadi. Dengan pengalaman langsung ini, siswa lebih mudah memahami konsep secara mendalam, yang kemudian dapat diterapkan pada situasi baru, dan melatih kemampuan pemecahan masalah, serta berpikir kritis. Sudah? Kekurangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kekurangan dari teori Brunner ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zakila Angelina Yahya dengan akhiran NIM 177. Untuk kekurangan dari teori Brunner ini dapat kita lihat di layar, yaitu satu, tidak bisa diterapkan di semua program studi. Maksudnya di sini adalah dalam teori Brunner, terutama dalam lang- pembelajaran penemuan atau yang biasa disebut dengan discovery learning, di mana siswa dituntut agar matang secara mental serta memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Juga tidak semua pokok pembahasan dapat dirancang untuk metode penemuan ini, karena mungkin sebagian siswa lebih cocok dengan pembelajaran yang lebih terstruktur. Yang kedua adalah tidak semua dapat berpikir sesuai apa yang diharapkan. Kecerdasan dan kesiapan kognitif pada setiap siswa berbeda menjadi kendalanya. Jika siswa tidak memiliki tingkat kecerdasan yang cukup secara mental, maka hasil belajarnya kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan. Yang ketiga adalah budaya masyarakat yang sulit memahami teori. Penerapan teori yang menekankan pada penemuan dan pemikiran individual dapat terhambat oleh norma budaya. Masyarakat mungkin kurang terbiasa dengan proses berpikir yang seperti itu, yang menyebabkan masyarakat kesulitan dalam memahami atau menerima teori tersebut. Yang keempat adalah memakan waktu yang cukup lama untuk mendapat hasil dari teori ini. Proses belajar melalui penemuan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama karena siswa perlu waktu untuk menganalisis, mengeksplor, dan menyimpulkan sendiri informasi yang didapatkan dengan pembelajaran langsung. Selain itu, jika pembelajaran tidak diarahkan dengan baik, prosesnya bisa menjadi tidak terarah dan menyebabkan siswa menjadi kebingungan pada materi yang sedang dipelajarinya. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Rafina dan Mbak Zakila. Selanjutnya saya berikan kepada Saudara Ragil untuk melanjutkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi teori dari Jerome Bruner kepada pendidikan matematika. Matematika adalah mata pelajaran penting di sekolah dasar yang menjadi dasar pembelajaran di jenjang lebih tinggi, menyangkut konsep dasar seperti bilangan, operasi hitung, geometri. Teori belajar Jerome Bruner menekankan pembelajaran berbasis penemuan, berbagi proses belajar menjadi tiga tahapan, yaitu tiga tahapan kognitif, yaitu
enaktif, ekonik, dan simbolik. Integrasi teori ini dalam pembelajaran matematika membantu siswa memahami konsep secara bertahap dan aktif. Gubernur juga mengemukakan beberapa strategi pembelajaran seperti kurikulum spiral, scaffolding, dan discovery learning yang mendukung pengembangan kognitif siswa dengan mendorong mereka untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan membangun pengetahuan secara mandiri. Semua itu sejalan dengan teori belajar yang dikemukakan oleh Jerome Bruner tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadil untuk paparan selanjutnya kita akan kepada Alfa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Rohmatin dengan akhiran NIM 140. Dari materi yang telah disampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teorinya Jerome Bruner itu menekankan kepada siswa untuk lebih aktif. Karena kenapa? Karena peran siswa itu ataupun mahasiswa itu sangat penting dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran juga ditekankan kepada para pendidik agar lebih menyampaikan materi itu bukan hanya sekedar teori, tapi dalam bentuk alat peraga ataupun mempraktekannya. Teori yang belajar yang dikembangkan oleh Jerome Bruner ini, kalau pada masa pendidikan sekarang itu sangat efektif ya, apalagi dalam pendidikan sekolah dasar, karena biasanya anak kecil itu akan lebih memahami ketika suatu teori itu dipraktekkan, baik itu dalam bentuk video animasi ataupun membuat suatu proyek atau praktek apapun itu. Dalam teori ini juga proses dalam pembelajaran itu lebih penting, tak hanya hasil akhir. Karena melalui proses itu siswa ataupun mahasiswa dapat membangun pemahaman yang lebih bermakna. Dalam teorinya, Jerome Bruner itu membagi 3 tahapan, tahap dalam proses pembelajaran yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Dan semua itu dapat membantu siswa ataupun mahasiswa untuk memahami suatu konsep dalam pembelajaran, baik itu dalam bidang matematika ataupun bidang yang lain secara bertahap. Sekian dari saya untuk kesimpulan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, moderator, untuk sesi presentasi sudah selesai. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Baik, karena dari moderator kendala dari sinyalnya, maka di sini saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa mengangkat fitur raise hand dan nanti akan saya tunjuk.
Kok nggak ada angkat tangan sih? Mana sih angkat tangan? Iya kah? Silakan, Pak. Saya izin bertanya dari kelompok 1. Belum. Baik, persilakan. Perkenalkan, saya Aurora dengan NIM 155. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Tadi kan disinggung atau dijelasin secara nggak langsung Ikonik sama Enoktif ini kan berkesinambungan. Jadi mereka ini kayak cuman mendapat informasi sedikit, terus mereka itu mengerjakan sendiri atau apa sih menginovasi sendiri objek-objek yang akan mereka lakukan. Tapi bagaimana caranya pengajar memantau itu semua? Sedangkan banyak sekarang anak yang memanfaatkan kesempatan itu dengan sekedar tanya jawaban sama temen, habis itu salin, habis itu kumpulin, udah gitu. Sudah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Saudari Aurora. Untuk selanjutnya, pertanyaan akan kami tabung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, mungkin dari Saudari Akila Feriana Zahra bisa mengemukakan pertanyaannya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Akila Feriana Zahra, akhiran NIM 156 dari perwakilan kelompok 5. Saya mau bertanya, jadi kurikulum spiral itu menurut Brunner menekankan pengulangan konsep secara bertahap dengan tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Dalam konteks pembelajaran interdisipliner, konsep yang sama sering muncul di berbagai bidang, misalnya fungsi linear di dalam pelajaran matematika yang digunakan juga untuk hukum gerak dalam fisika dan juga dipakai dalam model permintaan penawaran di ekonomi. Jadi jelaskan bagaimana kurikulum spiral dapat dirancang agar konsep ini dipelajari dalam secara berkesinambungan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Terus juga keuntungan serta tantangan penerapannya dalam pendidikan interdisipliner itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Saudari Akila. Untuk pertanyaannya, kami tabung terlebih dahulu. Selanjutnya, mungkin dari Saudari Hikmah Maratus Soleha bisa mengemukakan pertanyaannya dan memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Hikmah Maratus Saliha, perwakilan dari kelompok 6. Saya izin bertanya, kan semisal dalam belajar matematika itu kita kurang mendapatkan visualisasi yang memadai gitu kan. Sehingga pemahaman pemahaman siswa itu terasa kurang lengkap gitu. Kan kayak contohnya materi tentang imajiner, bilangan imajiner itu kan visualisasinya itu apa ya? Kurang gitu kan. Terus eh, boleh jelaskan bagaimana cara teori ini tuh tetap relevan untuk konsep-konsep atau materi-materi yang abstrak tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Hikmah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya berikan kepada Mbak Rosida. Ya, tadi kan udah ya sebelumnya terima kasih. Tadi kan udah itu ya, apa ya, dijelasin di PPT kalau ada kurikulum spiral, scaffolding, dan discovery learning itu kan.
Nah, itu bagaimana strategi pembelajaran seperti scaffolding, kurikulum spiral, dan discovery learning yang mendukung efektivitas teori Bruner. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Rosda. Untuk pertanyaannya masih ditampung. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rosida tentang kurik beberapa kurikulum yang dijelaskan tadi bagaimana kurikulum itu mendukung dari teori Bunner tersebut. Yang pertama, konsep kurikulum spiral, yang mana kurikulum ini itu suatu materi disampaikan secara berulang pada jenjang yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang terus meningkat sering bertambahnya kemampuan kognitif siswa. Contohnya, matematika kita di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama itu hampir sama, cuma tingkatan tingkatan yang diberikan kepada siswa itu berbeda-beda. Dengan cara ini, peserta didik dapat membangun dan memperdalam pemahamannya secara bertahap dan berkesinambungan. Jadi dengan konsep kurikulum spiral ini tujuannya agar siswa itu bisa memahami materi yang sudah diberikan dan tidak akan tidak lupa dengan materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya. Yang kedua tentang scaffolding. Scaffolding adalah strategi pemberian bantuan sementara kepada siswa dalam proses belajar. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami materi yang lebih kompleks. Ini bisa dicontohkan seperti memberi bantuannya itu kayak sebatas memberi istilah-istilah yang dapat kita gunakan dalam menentukan hasil dari suatu pembelajaran. Contohnya dalam prakteknya, guru memberikan berbagai bentuk dukungan seperti pertunjuk, pertanyaan pematik, atau contoh-contoh yang relevan. Seperti hanya kita di beberapa matkul itu diberi soal post test untuk mematik otak kita agar otak kita siap dengan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga yaitu discovery learning adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara aktif mencari dan menemukan pengetahuan baru sendiri. Teori perkembangan kemampuan berpikir atau ranah kognitif siswa. Perkembangan ranah kognitif tersebut dapat tergantung pada seberapa banyak informasi yang mereka peroleh dengan bagaimana mereka memprosesnya. Jadi di discovery learning, mereka sudah dilepas secara langsung atau mereka itu diberi leluasa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi-materi yang diberikan oleh para guru atau pengampu materinya dengan tujuan agar mereka melatih kemampuan berpikir mereka dan mereka tuh bisa kayak lebih paham dengan apa yang mereka cari. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah dari Mbak Rosida sudah bisa menjawab pertanyaannya? Ya, sudah cukup. Makasih. Hikmah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak A tentang pendekatan yang aktif dan ikonik dalam pembelajaran.
memang bertujuan agar siswa lebih mandiri dan aktif. Namun, seperti yang Mbak Nara sampaikan, ini bisa jadi tantangan bagi guru karena ada potensi siswa menyalahgunakan kemandirian itu seperti nyontek atau menyalin jawaban teman. Eh, ada beberapa cara yang dilakukan guru untuk memantau kemandirian siswa sambil mencegah kecurangan atau mencontek tersebut. Yang pertama adalah desain tugas yang personal dan unik. Alih-alih memberikan soal yang sama untuk semua siswa, guru bisa membuat tugas yang bervariasi atau berbasis proyek. Misalnya, setiap siswa mengerjakan tugas dengan data yang berbeda atau meminta mereka membuat presentasi tentang topik yang mereka pilih sendiri. Ini membuat setiap jawaban kan menjadi unik dan tidak bisa disalin. Lalu yang kedua adalah kombinasi penilaian proses dan hasil. Jangan hanya melihat hasil akhir, tapi guru perlu memberi bobot lebih pada proses berpikir siswa, seperti observasi. Saat siswa bekerja dalam kelompok atau mandiri, guru bisa berkeliling kelas untuk melihat cara mereka menyelesaikan masalah. Guru bisa bertanya langsung, bagaimana kamu bisa sampai di jawaban ini? Eh, apa yang kamu tahu dari jawaban kamu ini? Apa yang membuat kamu bisa menjawab pertanyaan ini? Seperti bukti-buktinya. Lalu yang kedua adalah portofolio. Minta siswa mengumpulkan semua draft pekerjaan, catatan, dan refleksi mereka. Ini menunjukkan jejak kemandirian mereka dalam belajar. Lalu yang ketiga bisa penilaian lisan. Setelah tugas selesai, minta beberapa siswa untuk menjelaskan jawaban mereka secara lisan. Ini adalah cara yang efektif untuk memastikan mereka benar-benar memahami materi atau enggak dan bukan hanya menyalin. Baik, sekian dari saya. Apakah ada sanggahan atau bagaimana Mbak Aurora? Terima kasih untuk jawabannya Mbak Marcel, sudah cukup untuk saya. Oke, baik. On Izin saya mau menjawab izin menjawab pertanyaan dari Mbak Akila. Jadi kurikulum spiral itu kok bisa berkesinambungan itu yang pertama itu pada tingkat dasar itu pada tingkat dasar itu kita tuh di konsep fungsi linear itu diperkenalkan dalam matematika dengan contoh-contoh sederhana seperti grafik dan persamaan linear. 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 Dan yang kedua, pada tingkat menengah, konsep fungsi linear tadi itu diterapkan dalam fisika untuk menjelaskan hukum gerak, seperti gerak lurus beraturan dan gerak-gerak yang lain. Dan lalu akan diteruskan pada tingkat lanjut. Nah, pada tingkat lanjut ini, konsep fungsi linear tadi itu digunakan dalam ekonomi untuk memodelkan permintaan penawaran dan menganalisis perilaku pasar. Lalu, keuntungan serta tantangan penerapannya. Nah, keuntungan dari kurikulum spiral tadi itu yang pertama, siswa dapat memahami konsep fungsi linear secara lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam berbagai konteks. Dan yang kedua, keuntungannya yaitu siswa dapat melihat hubungan antara mata pelajaran dan memahami bagaimana konsep dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, itu siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam menerapkan konsep fungsi linear dalam berbagai situasi.
Lalu tantangan. Tantangan penerapannya dalam pembelajaran lintas bidang atau interdisipliner. Nah, yang pertama yaitu guru dari berbagai mata pelajaran itu perlu berkoordinasi untuk memastikan bahwa konsep fungsi linear itu diajarkan secara konsisten dan selalu berkesinambungan. Mulai tadi tingkat dasar sampai tingkat lanjut itu jadi berkesinambungan. Jadi harus dikoordinasi antar gurunya. Jadi biar sambung gitu. Jadi yang kedua, guru itu perlu memiliki keterampilan untuk mengajarkan konsep fungsi linear ke dalam berbagai konteks dan mata pelajaran. Tantangan ya. Dan yang ketiga, maaf ini tadi tantangan. Jadi tantangan yang ketiga yaitu materi pembelajaran perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa konsep fungsi linear diajarkan secara bertahap dan berkesinambungan. Lalu penerapan dan pembelajaran lintas bidang. Yang pertama yaitu siswa proyek interdisipliner. Siswa dapat bekerja dalam proyek yang melibatkan matematika, fisika, dan ekonomi untuk memecahkan masalah yang terkait dengan fungsi linear. Yang kedua, pembelajaran berbasis masalah. Siswa dapat belajar melalui masalah yang terkait dengan fungsi linear dan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai konteks. Yang ketiga yaitu kolaborasi antar guru. Guru dari berbagai mata pelajaran itu dapat berkolaborasi untuk mengembangkan materi pembelajaran yang terkait dengan fungsi linear dan memastikan bahwa konsep yang diajarkan itu berkesinambungan. Ya. Sekian dari saya. Apa ada sanggahan, Mbak Akila? Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hikmah. Bagaimana cara teori Jerome Bruner itu tetap relevan pada proses pembelajaran di pendidikan meskipun itu kekurangan visualisasi. Itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu pendidik atau guru itu bisa memaparkan lebih jelas apa materi yang diajarkan agar siswa itu lebih paham. Jadi penjelasan yang pertama itu pendidik memaparkan materi yang lebih jelas. Yang kedua itu menggunakan analogi atau perbandingan dengan lingkungan sekitar. Kan kalau lingkungan sekitar itu mudah ya untuk dianalogi atau diangan-angankan untuk diperbandingkan. Jadi jika kekurangan visualisasi itu dapat menganalogikan suatu teori, baik itu pun dalam bidang matematika ataupun yang lain dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Seperti contoh kalau dalam pecahan itu kita bandingkan dengan potongan pizza itu kan bisa ya, bisa diangan-angankan tak hanya dalam visualisasi atau praktek saja. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan pendekatan enaktif, yaitu pendidik menyuruh terdidik ataupun siswa itu untuk mempraktekkan suatu teori. Seperti dalam matematika itu ada pengukuran itu tak hanya terbatas pada gambar di papan tulis, tapi juga dapat dipraktekkan dengan mengukur benda yang ada di sekitar. Seperti itu. Bagaimana Mbak Hikmah? Apakah terjawab pertanyaannya ataukah ada sanggahan? Baik-baik, Mbak Alfa, terima kasih. Sudah bisa dicukupkan. Baik, terima kasih kepada seluruh pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapannya. Sebelum saya akhiri presentasi ini, akan ada pembacaan rangkuman materi
oleh notulen. Kepada Saudari Rosida dipersilahkan untuk membacakan hasil diskusi hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosida dengan NIM 169. Di sini saya sebagai notulen. Jadi, saya akan menyampaikan hasil dari diskusi hari ini. Inti dari teori belajar Jerome Bruner yang tadi telah dijelaskan, yaitu bahwa proses belajar lebih penting daripada hasil akhir. Teori ini efektif, terutama untuk pelajaran matematika. Ada tiga fase dalam proses belajar. Yang ada tiga, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang pertama, enaktif, yaitu belajar melalui pengalaman konkret dan tindakan langsung. Yang kedua, ikonik, yaitu belajar melalui representasi visual seperti gambar. Dan yang ketiga, simbolik, yaitu belajar melalui simbolik abstrak dan logika. Jadi keunggulan teori ini adalah untuk meningkatkan daya ingat jangka panjang dan melatih siswa untuk berpikir kritis. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rosida atas pembacaan rangkumannya. Semoga poin-poin tadi dapat membantu kita untuk memahami materi presentasi hari ini. Demikian presentasi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun diskusi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Untuk presentasi hari ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Baik, sebelum kita akhiri ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi berkenaan dengan apa tadi tahapan yang disarankan atau diusulkan Jerome S. Bruner ya. Yang pertama adalah tahap enaktif, kemudian ikonik, dan yang ketiga simbolik ya. Jadi sangat relevan dengan matematika ya. Kenapa? Karena belajar matematika itu adalah sesuatu yang abstrak, serba konsep ya. Eh, Sebagai contoh, bilangan gitu ya, bilangan 9 gitu ya, itu kan hanya konsep ya. Kita tidak bisa memegang 9 gitu ya, kan nggak bisa. Jadi beda dengan pelajaran biologi misalkan tanaman Orisa sativa gitu ya, itu adalah padi gitu ya, itu kan bisa dipegang. Sementara kalau matematika 9, kemudian lingkaran, adakah benda yang benar-benar memenuhi lingkaran atau persegi panjang gitu ya? Persegi panjang itu kan eh, bangun datar atau bangun ruang? Ada yang tahu persegi panjang? Bangun datar. Bangun datar. Dimensi 2 atau dimensi 3? Dimensi Kalau dia dimensi 2, dia harusnya punya dua dimensi aja, dua ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Ya kan? Adakah ketebalannya? Tidak ada. Ya, sementara kalau kita mencontohkan bahwa eh, kertas itu adalah berbentuk persegi panjang, benar atau salah? Salah, Bapak. Ya, karena kertas itu punya ketebalan. Ya, dia punya panjang, punya lebar, tapi punya ketebalan. Tapi permukaan kertas itu, ya, ya. Jadi serba serba konsep. Maka ketika membelajarkan matematika, ya, Anda harus pandai-pandai untuk itu tadi,
eh, menyampaikan menurut Brunner ini. Jadi satu contoh kalau ngajar eh, bilangan gitu ya di SD, terutama yang kelas rendah, kelas 1, 2, 3 gitu ya, nggak bisa langsung Anda sampaikan 3 ditambah 2 nggak bisa. Jadi Anda harus memperkenalkan N aktif dulu, ya apa namanya, bisa melakukan aktivitas dulu. Caranya gimana? Bawakan saja misalkan benda yang bisa dipegang oleh mereka, misalkan jeruk, ya, atau kelereng, atau apapun ya. Nah, baru kemudian ke ikonik. Ikonik itu seperti gambar ya, visualisasi. Setelah mereka memegang jeruknya, ya, menghitung banyaknya jeruk, misalkan ada 1 jeruk, 2 jeruk, 3 jeruk gitu ya. Kemudian Anda gambar jeruknya itu. Ya sederhana, lingkaran, kemudian ada daun gitu ya. Kemudian Anda sampaikan simboliknya. 1 jeruk itu dilambangkan dengan 1, 2 jeruk dilambangkan dengan 2, 3 jeruk dengan 3. Artinya kalau itu Anda lakukan sesuai tahapannya, kemungkinan siswanya bisa memahami ya. Tapi kalau Anda langsung lompat dari enaktif, eh, harusnya enaktif, ikonik dan simbolik, tahu-tahu sudah ikonik dulu atau tahu-tahu langsung ke simbolik, kemungkinan mereka akan kebingungan ya. Jadi ini yang relevan untuk matematika ya. Sehingga Anda kalau sudah mempelajari ini, Anda bisa me- menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan ini. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum. Oh ya, untuk presensi hari ini, eh,